Surya tak menyangka kamar kos mungil itu akan mengubah hidupnya. Awalnya hanya menumpang, namun perhatian dan pesona sang pemilik kos jando cantik berusia 35 tahun bisa menggetarkan hatinya. Hingga tawaran mengejutkan itu datang dan membuat Surya tak bisa tidur. Sebenarnya seperti apa sih tawaran yang diucapkan oleh Bu Rani? Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Komentar kamu bisa jadi penyemangat buat cerita-cerita selanjutnya. Yuk kita mulai saja ceritanya. Surya baru 2 bulan merantau ke Jakarta. Usianya 24 tahun, baru lulus kuliah dengan semangat penuh mencoba peruntungan kerja di ibu kota. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana di Belangan Rawamangun. Kos itu milik seorang janda berusia 35 tahun, Bu Rani namanya. Wanita yang tidak hanya dikenal ramah oleh para penghuni, tapi juga mempesona dengan keanggunan yang tak dibuat-buat. Bu Rani punya aura yang menenangkan. Wajahnya bersih, senyumnya selalu terjaga, dan tubuhnya terawat. Para penghuni lain sering berbisik menyebut-nyebut pesonanya dengan nada bercanda. Kalau Bu Rani ngajak nikah, siapa sih yang nolak? Tapi Surya tak pernah ikut-ikutan. Ia menghormatinya sebagai pemilik kos dan diam-diam memang sedikit kagum. Masuk bulan ketiga, keadaan Surya mulai goyah. Proyek freelance-nya tak kunjung dibayar. Sore itu ia duduk lemas di anak tangga depan kamarnya. Di tangannya amplop kosong yang seharusnya berisi uang sewa. Angin sore berembus membawa kekhawatiran yang diam-diam menyesakkan dadanya. Tiba-tiba langkah Bu Rani terdengar dari arah dapur. Ia datang dengan nampan kecil berisi 2 gelas es teh. "Aus nggak? Lagi panas ya sore ini?" ujarnya sambil menyodorkan 1 gelas pada Surya. Surya menerimanya dengan senyum tipis. "Makasih, Bu." Mereka duduk berdampingan di tangga, hening sejenak. Lalu Bu Rani menoleh. Suaranya lembut tapi jelas. "Kamu belum transfer uang kos ya, Surya?" Nada bicaranya tidak kasar, tapi Surya tetap merasa perih. Ia menunduk, jarinya menggulung tutup plastik gelas. "Maaf, Bu, saya lagi serut banget nih. Proyek belum cair dan belum ada kerja tetap juga. Saya janji nggak akan lari, Bu. Begitu ada, saya langsung bayar." Bu Rani diam sebentar lalu tersenyum. "Tenang, saya nggak galak kok. Saya ngerti masa-masa sulit. Saya juga pernah ngerasain." Ia memutar gelasnya perlahan lalu menoleh lagi. "Yang penting kamu jujur. Saya lebih suka cowok yang jujur dan gak banyak drama." "Wah, berarti saya lolos seleksi tahap pertama dong, Bu." Surya mencoba bercanda. Bu Rani tersenyum simpul lalu menatap lurus ke depan. "Kita lihat aja di tahap berikutnya, Mas Surya." Sore itu langit mulai kemerahan. Angin pelan menyingkap helai rambut Bu Rani yang terurai di bahu. Surya duduk diam sesekali mencuri pandang. Hatinya mulai merasa aneh. Campuran syukur, gugup, dan rasa nyaman yang datang terlalu cepat. Entah karena es teh yang manis atau karena senyum wanita di sampingnya, tapi sore itu tak terasa pahit meski dompetnya nyaris kosong. Beberapa hari kemudian, Surya terlihat sibuk memperbaiki atap kamar kos yang bocor. Matahari sore mulai turun, keringat membasahi dahinya. Ia naik turun tangga dengan tangan penuh debu dan noda cat. Dari bawah, Bu Rani memperhatikan gerak-geriknya sambil memegang handuk kecil. Saat Surya menuruni tangga terakhir, Bu Rani menyodorkan handuk sambil tersenyum kecil. "Hah, kamu ini udah kayak tukang beneran, rajin banget. Ibu-ibu mana coba yang gak pengen punya suami kayak kamu?" Surya tergelak pelan sambil menyeka wajahnya. "Wah, kalau jadi suami, semoga istrinya sabar ya, soalnya saya cuma bisa benerin genteng." Bu Rani tertawa ringan. "Dasar mulai pinter mumbalnya sekarang ya. Belajar dari ibu, tiap hari ngobrol sama wanita dewasa, jadi banyak ilmunya." Sahut Surya setengah bercanda, tapi matanya menatap tulus. Bu Rani mengalihkan pandangan, tapi senyumnya masih tertinggal. Ada gulat kehangatan di sana yang tak biasa. Malam harinya, Surya duduk di teras ditemani angin dan suara jangkrik. Ia sedang menggulir layar ponselnya saat Bu Rani datang dengan semangkuk bakso hangat. "Kamu pasti belum makan kan? Nih, ibu masakin. Yuk dimakan mumpung masih hangat." Surya langsung semangat. "Wah, seriusan bikin sendiri?" "Iyalah, masa ibu mau kasih yang instan buat kamu? Katanya sih kalau mau jalan ke hati laki-laki itu bisa lewat perut." Surya tersenyum menerima mangkuk itu dengan hati-hati. Aroma kuahnya langsung menggoda. "Kalau gitu saya harus hati-hati, Bu. Nanti bisa-bisa beneran jatuh hati nih ke orang yang masakin." Bisa aja kamu gombal deh." Bu Rani duduk di sebelahnya, menyandarkan punggung ke kursi rotan. Senyumnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan isyarat yang lebih dalam. Obrolan pun mengalir santai. Mereka tertawa kecil, sesekali saling goda.
saling cerita masa lalu. Setelah keheningan singkat, Bu Rani pelan. "Surya, ya Bu, kamu pernah kepikiran gak buat tinggal di tempat yang tetap, yang gak harus mikirin bayar sewa tiap bulan?" Surya menoleh, keningnya sedikit mengenyit. "Maksudnya pindah ke tempat lain?" Bu Rani menggeleng pelan, menatap langsung ke matanya. "Bukan itu maksud Ibu, kamu tinggal di sini sama saya, tapi bukan lagi sebagai anak kos." Surya menahan nafas, tubuhnya terasa sedikit hangat walau angin masih bertiup. "Maksud Ibu sebagai suami?" Bu Rani tersenyum. "Iya, Ibu tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kamu baik, jujur, sopan, dan Ibu bukan cari cinta yang meledak-ledak. Ibu cuma pengen seseorang yang bisa duduk di teras bareng kayak gini tiap malam." Setelah obrolan hangat itu, Surya tak bisa tidur. Hanya kosong menatap langit-langit, sementara pikirannya gaduh oleh pertanyaan dan rasa bimbang. Sudah sejak awal ia mengagumi Bu Rani, bukan hanya karena wajah manisnya dan tubuh yang tetap terawat di usia 35 tahun, tapi karena sikapnya dewasa, mandiri, dan hangat. Wanita yang tahu caranya membuat orang lain merasa tenang bahkan tanpa banyak bicara. Namun, ini bukan hal kecil. Bu Rani bukan gadis sebayanya. Ia seorang janda beda usia 11 tahun, dan tawarannya bukan sekadar soal tempat tinggal gratis, tapi tentang hidup bersama sebagai suami istri. Dan itu bukan main-main. Surya sering menatap jendela malam-malam memikirkan semuanya dalam diam. Sampai suatu pagi ia bangun dengan badan panas dingin. Flu berat menyerangnya tanpa ampun. Ia menggigil, mual, dan tak sanggup bangun dari kasur. Hari itu Bu Rani datang, mengetuk pelan dan masuk membawa handuk kecil. "Iya, kamu ini baru juga saya godain dikit aja udah tembang begini." Surya tersenyum lemah. "Mungkin saya demam karena mikirin Ibu terus." Bu Rani terkekeh pelan sambil mengganti kompres di dahinya. "Kalau mikirin saya bikin kamu sakit, berarti nanti tiap hari kamu bisa sakit kalau nanti jadi suami saya." "Enggak juga sih Bu, mungkin nanti bisa kebal, asal tiap sakit dirawat begini terus." Perawatan Bu Rani bukan cuma soal obat atau bubur panas. Ia juga membetulkan bantal Surya, sesekali menyentuh keningnya dengan telapak tangan hangat. Ada kelembutan dalam setiap gerakannya, sesuatu yang sudah lama tak dirasakan Surya. Mungkin sejak ibunya meninggal saat ia masih sekolah. Beberapa hari kemudian saat Surya mulai pulih dan bisa duduk di teras, mereka duduk berdua sambil menikmati angin sore. "Wah, kamu udah kelihatan segar lagi nih. Tapi hatu kamu gimana? Masih ragu kah?" ucap Bu Rani sambil menyeruput teh hangatnya. Surya diam sejenak lalu menoleh padanya. "Saya nggak ragu soal Ibu. Saya cuma takut. Saya belum cukup untuk Ibu. Saya masih cari arah, belum punya apa-apa." Bu Rani tersenyum. Kali ini lebih lembut dari biasanya. "Saya nggak butuh yang punya segalanya. Saya butuh yang mau jalan bareng saya dari bawah, mau rangkul saya, bukan hanya waktu saya cantik dan kuat, tapi juga nanti kalau saya mulai keriput dan lelah." Ia menatap Surya dalam-dalam. Surya mengangguk pelan. Hatinya terasa aneh, seperti baru dibuka dan dihangatkan oleh matahari pagi. Setelah lama beku, ia tidak lagi melihat Bu Rani sebagai pemilik kos atau wanita yang lebih tua. Ia melihat sosok yang bisa ia genggam, ia jaga, dan ia cintai dengan cara yang sangat nyata. "Saya nggak janji bisa kasih banyak, Bu, tapi saya mau ada di sini mulai dari nol sama Ibu. Kalau begitu, kamu boleh mulai panggil saya Rani, biar nggak terlalu canggung buat calon suami." Mereka tertawa kecil, dan sejak hari itu, sore di teras kos tak lagi sekadar waktu menunggu senja, tapi awal dari kehidupan yang perlahan tumbuh. 3 bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahannya sederhana tapi penuh kehangatan. Resepsi digelar di halaman kos, dihias lampu-lampu bohlam kecil dan tirai putih yang bergerak pelan tertiup angin sore. Tetangga dan penghuni kos berdatangan. Ada yang tersenyum bahagia, ada juga yang masih melongo tak percaya. Surya, anak kos yang dulu sering nunggak bayar, kini resmi menjadi suami sang pemilik kos Bu Rani. Sore berganti malam, tenda dibongkar, piring-piring plastik dikemas, dan tamu terakhir pamit pulang. Di dalam kamar yang dulunya kamar kos Surya, kini sudah berubah. Ranjang dipenuhi kelambu lembut, lampu remang menciptakan bayangan yang tenang. Bu Rani duduk di tepi tempat tidur melepaskan sanggulnya pelan. Surya menatapnya, terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Aku gak nyangka hidupku bisa berubah secepat ini,"
gumam Surya sambil menatap wajah yang kini sah menjadi istrinya. Bu Rani menoleh, senyumnya lembut, matanya sedikit berkaca-kaca. Saya juga nggak nyangka anak kos yang dulu sering nunggak bayar, sekarang malah saya yang harus bangunin tiap pagi. Surya tertawa kecil. Ia menunduk mencium punggung tangan Bu Rani perlahan. Ya, tapi mulai malam ini, saya juga yang harus jagain ibu tiap malam, ucapnya pelan penuh makna. Bu Rani mengerling, suaranya melembut. Kalau jagainnya selembut tadi siang sih, saya nggak keberatan dijagain tiap malam. Surya mengangkat alis pura-pura polos. Tadi siang maksudnya pas saya bantu rapiin dapur. Iya, waktu kamu sengaja nempelin tangan ke pinggang saya pas ngambil sendok. Kamu pikir saya nggak sadar? Surya tertawa, pipinya memerah. Wah, ketahuan ya Bu. Rani menggaleng pelan lalu bersandar di bahunya. Saya senang kita ketemu di waktu yang pas, walaupun awalnya aneh. Aneh tapi indah kayak cerita film romantis indie, bisik Surya. Cuma ini nggak fiksi dan aktornya beneran jatuh cinta, balas Bu Rani pelan. Malam itu mereka berbincang lama, bukan tentang rencana besar atau janji-janji manis, tapi hal-hal sederhana. Siapa yang akan bangun lebih dulu besok, apakah mereka akan ganti gorden kamar, dan siapa yang lebih sering ngiler saat tidur. Dan di tengah tawa pelan dan kehangatan selimut, Surya sadar, kamar kecil itu bukan lagi tempat tinggal sementaranya, tapi tempat pulang dan tempat cintanya tumbuh setiap hari. Kini Surya tak lagi hanya sekadar penghuni kos. Ia menjadi tangan kanan Bu Rani dalam mengelola usaha kecil itu, dari mengurus pemasaran online sampai menata ulang kamar kosong agar lebih menarik. Selain itu, ia mulai rajin menulis cerita cinta di blog pribadinya. Salah satunya tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada pemilik kos, yang mirip seperti kisahnya sendiri. Setiap pagi Bu Rani akan menyeduh 2 cangkir teh melati. Ia menaruhnya di meja teras, tempat favorit mereka menikmati udara pagi. Pagi itu matahari belum tinggi. Surya duduk santai di kursi rotan mengenakan kaos tipis dan sarung. Bu Rani datang dengan teh hangat dan senyuman khasnya. Sarapan nanti mau roti atau bubur Mas Surya? Tanyanya sambil duduk di sebelahnya. Yang penting ada kamu udah kenyang, jawab Surya sambil menggoda. Matanya tak lepas dari wajah wanita yang kini jadi istrinya. Bu Rani mencubit pelan lengan Surya. Nih anak, makin kesini makin pinter ngerayu ya. Surya tersenyum lalu menatap istrinya serius. Tapi bener loh, aku sering mikir dulu kalau aku bisa bayar kos waktu itu, mungkin hidupku gak akan segini lengkapnya. Bu Rani terdiam sebentar lalu menggenggam tangan Surya. Mungkin itu yang orang bilang rezeki bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Kadang bentuknya ya seperti kamu. Surya tertawa kecil, merasa hatinya hangat. Bu Rani, sekarang saya boleh panggil sayang kan? Soalnya tiap malam masih kepleset panggil Bu. Bu Rani tertawa, kemudian membalas dengan tatapan menggoda. Boleh, tapi syaratnya apa? Nanti malam kamu juga panggil aku Ayang di depan Ibu RT. Waduh, mental aku belum sekuat itu sayang. Mereka tertawa bersama. Teh di cangkir mulai mendingin, tapi suasana justru makin hangat. Tak perlu rumah mewah atau mobil mahal. Cukup cinta yang tumbuh perlahan dan saling mengenggam. Mereka sudah merasa punya segalanya. Hidup mereka memang tak sempurna, tapi selalu penuh tawa dan cinta yang terus bertumbuh.